Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A hingga kelas 3F yang selalu dirahmati oleh Allah. Bersama Pak Johan, kali ini kita belajar tentang kemuhammadiyahan bab Siti Walidah. Pada minggu kemarin Pak Johan sudah menampilkan PowerPoint biografi singkat dari masa kecil hingga masa remajanya, bahkan hingga masa dewasanya Siti Walidah. Kali ini Pak Johan akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk kalian semua. Sebelum Pak Johan tampilkan video tersebut, Pak Johan akan memberikan 5 hal penting dalam pencegahan COVID-19, gerakan masyarakat sehat. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus selalu sering mencuci tangan kita menggunakan sabun. Yang kedua, tetap tinggal di rumah, kurangi aktivitas di luar rumah. Dan yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan seperti pada gambar ini ya. Kita harus menjaga jarak. Yang nomor 4, tidak berjabat tangan. Yang kelima, pastikan jika kita sedang sakit atau berada di luar rumah selalu menggunakan masker. Ingat anak-anak, 5 hal ini adalah kunci kita untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, saat ini kita akan menyimak video tentang Siti Walidah. Kalian cermati, kalian amati, jangan di skip, karena setelah video ini habis akan ada tugas dari Pak Johan. Kalian cermati baik-baik. Nah, ini dia anak-anak. Mari kita tonton bersama-sama video ini. Siti Walidah, sang pencerah kaum Hawa. Video ini karya atau buatan dari Anissa Nurjanah. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Siti Walidah. Ia lahir pada tahun 1872 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak dari kiai besar, penghulu keraton, dan saudagar batik yang terkenal di Kauman bernama Kiai Fadil, serta ibunya bernama Nyai Mas. Setiap sore, ia selalu mengikuti pengajian yang diadakan oleh ayahnya bersama teman-temannya. Siti Walidah adalah anak yang cerdas dan memiliki semangat yang kuat untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Bahkan, perempuan pada masa itu hanya boleh tinggal di rumah, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dipingit. Siti Walidah pernah berkata pada ayahnya, "Ayah, Walidah ingin sekolah." Tetapi ayahnya tidak bisa menjawab, karena ayahnya tidak bisa memenuhi keinginannya. Pada tahun 1889, di usia Siti Walidah yang ke-17, dia dinikahkan dengan sepupunya sendiri, yaitu Muhammad Darwis, atau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah tetap melanjutkan dakwah ayahnya untuk terus memberikan pendidikan kepada para perempuan di Kauman, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Siti Walidah memang tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi
keluarganya selalu memberikan dan mengutamakan pendidikan. Selain itu, dia juga dekat dengan teman-teman suaminya yang merupakan para pahlawan Indonesia, sehingga mereka dapat saling bertukar pikiran. Teman-teman suaminya itu seperti Jenderal Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur, Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Siti Walidah dan suaminya memiliki ide untuk membuat organisasi bagi perempuan-perempuan di Kauman. Akhirnya, pada tahun 1917, Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, serta anggota-anggota organisasi Muhammadiyah mengadakan pertemuan untuk membentuk organisasi perempuan Islam yang diberi nama Aisyah. Nama ini diusulkan oleh Kiai Fahrudin. Bagaimana kalau namanya adalah Aisyah? Nama yang diambil dari nama istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Pada awalnya, ketua Aisyah bukanlah Siti Walidah. Ia merasa belum pantas untuk menjadi ketua karena belum mampu menulis dan membaca huruf Latin. Ia baru bisa membaca huruf Latin dan menjadi ketua Aisyah pada tahun ke-30 setelah belajar dengan temannya yang bernama Citro Subono. Selama berdakwah bersama suaminya, Siti Walidah melihat penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda dan merasa prihatin. Maka ia bertekad untuk terus berusaha melawan penjajahan melalui pendidikan dalam organisasi Aisyah. Pada tahun 1923, suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, wafat. Ia menitipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepada Siti Walidah. Meski ia merasa kehilangan dan bersedih, Siti Walidah terus melanjutkan dakwahnya dan mengembangkan organisasi Aisyah. Organisasi ini untuk memberikan mereka ruang sehingga bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti mendapatkan pendidikan, hak untuk berorganisasi, dan mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Pada tahun 1926, di Kongres Muhammadiyah ke-15, Siti Walidah melakukan pidato yang membuat semua peserta yang hadir merasa kagum padanya. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Luar biasa video dari Mbak Anissa Nurjanah tadi ini sangat menginspirasi kita semua, menampilkan sedetail mungkin bagaimana perjalanan seorang Siti Walidah dari kecil hingga menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga perjuangannya Nyai Ahmad Dahlan ini ketika suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Sangat luar biasa. Sementara Pak, jangan stop dulu video ini karena video-video berikut ini akan Pak John tampilkan minggu depan. Kali ini sampai sini dahulu video kita. Ini sudah luar biasa sekali videonya. Dan sekarang tugas kalian adalah ceritakan kembali isi video tadi dengan bahasamu sendiri. Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, boleh apapun itu. Kalian ringkas sebaik mungkin, ceritakan sedikit saja ke Pak Johan supaya kita bisa mencerna video ini, kita bisa mendapatkan ilmu dari video ini, dan insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Pak Johan. Pak Johan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.